Subscribe channel YouTube saya ya, jangan lupa gratis. Bapak Tarnyo, buat sub enak main berapa buat mid enak berapa Nah sekarang gini, kalau buat sub enak berapa kalau powernya bapak kuat, kenapa pada waktu anda main impedansinya rendah 8 bassnya empuk, bapak mainin 4 bassnya agak atos, bapak mainin 2 bassnya atos. Sebetulnya bapak iya terkena summing subwoofernya, boxnya tambah banyak, iya. Tapi kan bapak nggak pernah ngukur bahwa bapak nggak pernah nyeting bahwa satu box isinya 4 satu box isinya 8 satu box isinya 2 kan nggak pernah nyeting seperti itu. Saya pernah. Jadi kenapa saya bisa cerita? Kenapa pada waktu dipasang 8 sama 4 jadi agak atos? Karena apa? Karena sebetulnya powernya nggak kuat. Semakin powernya bapak nggak kuat, ya toh semakin bassnya semakin atos, nggak bisa keluar rendahnya. Kenapa? Karena wattnya nggak kuat. Jawabannya, kalau wattnya kuat, mau 2 mau berapa bassnya tetap empuk pak. Saya pernah pasang 2 wattnya mumpuni pak, nggak ada atosnya pak, nggak ada masalah pak. Gitu pak jawabannya ya pak ya. Buat mid enaknya berapa sama pak. Jadi semakin dipaksain impedansi semakin rendah, wattnya nggak kuat, dia akhirnya ngeluarin distorsi. Kenapa pada waktu dimainin 2 pakai middle suaranya kasar? Karena apa? Distorsi campurnya itu pak. Ya itu jawabannya pak. Wahyu, kok untuk sub biar suaranya mantap lebih besar watt powernya atau speakernya? Ya pasti lebih besar watt powernya pak. Kalau watt speakernya lebih besar berarti kan powernya nggak kuat pak. Kalau sudah berani beli powernya wattnya besar, beli gensetnya yang gede. Karena banyak orang beli powernya gede tapi nggak beli gensetnya yang gede, akhirnya gensetnya megap-megap. Kenapa nggak bisa 50 Hz? Kenapa wattnya meternya goyang-goyang terus ya itu jawabannya. Otomatis kalau gensetnya besar ya solarnya tambah boros ya, itu semua berkaitan. Oke siap kok, terima kasih kok. Kalau ruangan tinggi 10 meter, lebar 12 meter, panjang 30 meter, ruangan pakai balkon enaknya pakai ground set atau Lanre ya, enak pakai Lanre. Terus rekomen berapa inch tergantung. Ya kan ya, kalau mau buat spek rock ya main 3W Lanre-nya, kalau mau dibuat main jazz-jazzan ya pakai yang 2W 8 inch nggak ada masalah. Boleh Dalido, Pak menurut Bayan speaker ACR buat pemula bagus nggak? Pak saya nggak jual ACR Pak, suruh jawab yang jualan ACR Pak. Ya saya nggak tahu, saya nggak pernah nyeting pakai ACR ya. Kalau menurut bapak bagus ya dipakai, kalau menurut nggak bagus sama tetangganya kalah misalnya, terus kemudian boxnya sama, powernya sama tetangganya kalah, terus yang tetangganya speakernya lebih mahal 50.000 ya saya ngomong jelek pak. Ya kan ya, tapi kalau misalnya dibandingin yang 50.000 lebih mahal 50.000 atau 100.000 pakai ACR suaranya lebih bagus punya bapak ya, lebih bagus berarti pak. Itu jawabannya. The Gombal Audio Juanda selalu hadir ya, monggo nonton monggo. Ampun bos, maklum custom, semoga aku dapat customernya budgetnya mendukung. Tak suruh beli RCF atau merek sekalian biar nggak susah-susah ganjel dakron dan aku bisa menikmati untuk memanjakan telinga. Lah ini loh orang custom box. Kita di sini belajar ilmu. Kita tidak mau berdebat mana yang benar mana yang salah. Makanya kalau yang di sini ada yang berdebat sama saya, ya saya mending saya nggak jawab. Karena apa? Karena nanti perdebatan ujung-ujungnya nggak beli kok. Apa yang mau dibahas? Ya kan ya. Intinya gitu. Ini loh tukang box namanya Ulung, ya kan. Supaya nggak ganjel-ganjel dakron, dia tahu bahwa orang ini dakron itu ya memang bantu untuk tuning. Yaitu istilahnya anda yang di sini yang bikin custom box, ya kan ya. Bikinlah ke orang-orang yang ngerti, jangan gergaji sendiri. Sorry saya ngomong, banyak orang yang di Facebook ini aduh stres aku nggak apa gergaji sendiri, habis itu hasilnya ditunjukin, ini salahnya di mana, ini benernya di mana, ini enaknya gimana, ini nggak mana. Kemudian ilmu saya diadu sama ilmunya Pak Guru, ilmu saya diadu sama ilmunya Ulung, ilmu saya diadu sama ilmunya Nano, ilmu saya diadu sama itu, nggak ada selesainya anda. Kalau anda mau nggak buang duit, ya toh. Anda datang ke Ulung, Anda datang ke Nano, aku mau bikin speaker. Nek suaranya enak tak bayar, nek suaranya gak enak gak tak bayar. Ayo, aku presentasi no. Nah itu caranya beli.
Jangan mau ngirit bikin sendiri terus nggak enak nanya orang se-Indonesia. Bila perlu sak boleh-boleh ditanyain juga. Kon kapok. Ya mumpung hari ini saya menggebu-gebu tak jawab sama saya. Ya bukan saya mempromosikan Ulung atau Nano ya, enggak. Jadi saya juga pernah bikin box di Nano. Saya bilang saya kepingin subwoofer yang bassnya empuknya sekian. Dibikinin sama dia, enggak kurang empuk. Balik gaji lagi. Nah, memang saya pedang. Waktu itu boxnya jadi. Kok ini harganya mahal soalnya ada salahnya, tak bayar. Nggak beres toh Pak. Kok susah bikin jadi orang. Nah seperti itu. Waktu balik lagi boxnya larang, tak bayar. Soalnya apa? Bukan karena ada alasannya boxnya rusak, enggak. Karena boxnya bagus, itu jawabannya. Kenal Mas Bre aku, saya nggak kenal sama Breo. Yang kenal anak buah saya namanya Ferry. Power sub DB Audio mantap, terima kasih pemakai DB Audio. Ya cuman banyak orang yang seneng power yang nggak ada itu klipnya. Jadi akhirnya speakernya jebol, dan akhirnya dianggap apa? Power ini wattnya gede sehingga speakernya jebol. Gemblung. Mau stres tak jawab nembe aku. Hari ini yang lihat gila, hampir 200. Edan biasanya nggak sampai sekian, biasanya 100 lebih. Stres. Apalagi yang mau nanya, ini saya nggak kerasa udah 1 jam lebih. Lung tak promosikno lho Lung, Nano tak promosikno lho yo. Ngono dodol Ulung dodol RDW terus yo, awas kon yo Lung yo. Tak siwak kon Lung. Kapok mana Ulung. Jos viewernya Doi Yonefron Han, kok cara penyambungan jack balan ke jack 1 RCA gimana? Ya ini namanya jadian balam kok. Jadi ya nggak bisa karena RCA unbalan, jack Canon itu balance atau jack phone stereo itu balance. Jadi kalau disambung ke 2 RCA ke 1 RCA nggak bisa karena jadi unbalance. Akhirnya ada gereng atau noise. Mas Draon Jaya, bener kalau soal box contoh aja saya pernah ganti box Hoover asli jatuhan bawa pecah, diganti box sama tapi yang dijual di pasaran harga 750-an, hasilnya beda meskipun semua tak pasang loh ya kan. Itu jawabannya nggak sama. Jadi Anda bikin speaker, makanya saya paling ketawa kalau ada orang nanya sama tukang box namanya Ulung atau Nano, selalu ngomongnya apa? Minta ukurannya. Kalau saya jadi tukang box tak kasih ukurannya. Enggak yo, pasti keliru, pasti nggak enak. Karena apa? Bukan hanya ukuran. Speaker terhadap box cocok gak? Kalau speaker terhadap volumenya box gak cocok, itu sudah merusak speaker itu satu. Ingat ya, speaker kalau sudah namanya cacat secara akustikal, itu ciri-cirinya adalah apa? Sarang nyamuknya warnanya kuning itu anjlok, itu cacat secara akustikal, itu nggak bakal bisa pakai bokap aja nggak bisa enak. Itu akibat dari Anda salah volume. Itu yang rusak cacat akustikal itu adalah box horn loaded. Jadi kalau bikin box horn loaded salah ukurannya, habislah tahu, buang speakernya Anda. Tapi bagi saya sebagai penjual nggak apa-apa. Eksperimen lah terus, karena apa? Ekonomi saya jalan. Semakin orang nggak eksperimen, semakin orang beli branded satu. Sekarang harganya dicek dari Surabaya sampai Jakarta. Beli subwoofer RCF 1 aja. Untungku 2 titik Pak, soalnya apa? Dicek, harganya udah jarang jadi. Tapi kalau Anda beli speaker komponen, untung saya juga dikit. Tapi apa? Bolak-balik Anda ganti. Rusak, ganti. Dadi akeh aku ganti nih. Makanya aku seneng. Ini jawabannya. Wis kangen kabehku, silakan. Kok pernah aku mixing di daerah pegunungan malam hari, kok high-nya agak mendem, mengapa demikian? Sehingga harus dibus high-nya. Ya, karena itu masalah kelembapan udara. Kalau kelembapan udara otomatis high-nya lagi jadi mendem atau ngedof. Nano cuk. Kamsiako, ya itu jawabannya. Ari Iswayudi, wek lho, iya ta. Mohon info speaker Bluetooth yang bisa stereo, rekomendasinya apa? Waduh nggak ngerti Pak, nggak jual speaker Bluetooth Pak. Sorry Pak ya.
speaker Bluetooth yang bisa stereo. Bapak mau nyetel, mau jualan DVD gitu dah Pak. Yang jelas Pak, nek Bapak profesional jarang pakai Bluetooth Pak, kecuali mau jualan DVD itu. Izin nyimak aku, semoga sehat terus. Saya punya speaker 2000 watt program power. Jika saya main di 4 ohm power DP yang cocok tipe apa ku? Gak kuat Pak, 2000 watt 8 ohm itu 4 ohmnya bisa 4000 Pak. Mau handlingnya Pak, power trafo gak ada yang kuat Pak. Sorry Pak, saya bukan hanya kepingin jualan power Pak, tapi saya juga nyesuaiin Pak. Gak ada yang kuat. Yang kuat 2000 watt 8 ohm ini kayaknya power soft yang 3 pas Pak. Itu kuat Pak. Kalau power soft yang 1 pas juga nggak kuat Pak. Itu jawabannya Pak Imam. Speaker watt 2000 watt tuh besar Pak wattnya Pak. Gak main-main tuh Pak. Rekomendasi set feel-ku buat genre intro. Semua set feel cocok Pak, asal frekuensi responnya bagus. Gitu ya ceritanya ya Pak Ilham ya. Jadi nggak ada speaker set feel merek ini itu enggak Pak. Semakin Bapak beli semakin mahal, semakin bagus suaranya Pak. Itu jawabannya Pak. Pak Ulung, siap bos, mari corona gas ngetan biar nggak disikat. Oles Daledo, kalau speaker bagusan pakai magnet semok yang kecil apa neodymium? Kalau saya nggak ngeliat magnetnya Pak, kalau saya ngeliat spesifikasinya Pak, SPL-nya berapa, wattnya berapa itu. Speaker active set small wedding termurah tapi cakep merek apa Om yang setara di bawah set Yamaha DSR? Waduh, kalau aktif Yamaha DSR udah termurah Pak. Kalau Bapak mau cari lebih murah lagi di bawah DSR pusing kepala saya Pak. Ya Pak ya. Ya ada suara speaker yang Hooper, Bapak tinggal adu aja sama Yamaha DSR-nya Bapak. Kalau saya sih milih Yamaha Pak. Ya kan ya. Kalau Bapak minta harga di bawah Hooper, di bawah DSR aktif, ampun Pak, nggak ono Pak, Yamaha DSR itu termurah jawabannya. Oke, wis kesel lambeku dobol. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Jam 10:30. Saya pamit sih ya, sudah 1,5 jam loh kita, gak berasa ya. Kalau mau ada tanya-tanya, monggo silakan. Ya kan ya, mau penjelasan mengenai VIR saya udah jelasin semua. Saya sampai ngeliat YouTube-nya Pak Sugeng karena saya kepingin tahu apa yang diperdebatkan. Ternyata saya bahasnya kanan, sana bahas kiri. Sorry, salah pembahasan Pak Sugeng ya. Bukan saya mau ngotot sama Bapak. Kenapa? Karena pemahaman tentang VIR ternyata ada fitur VIR yang di loudspeaker manajemennya Anda itu ternyata yang ngerubah slope itu Pak. Itu ternyata. Sorry. Bu Bos belum naik tangga ku. Wah, wis mau nang dhuwur cepaplah. Dan di atas dia dari tadi dia. Jadi saya habis gereja online. Orang gereja saya ya tadi juga kangen sama online saya. Ngedan kabeh. Atur nuwun ya aku, moga sehat selalu. Belum ada yang nang tumben. Iya, tadi ya saya pesen sama yang di sini semua masa corona ini semua terimbas. Saya juga terimbas. Tadi saya ditelepon sama salah satu customer saya 1 jam. Dikira saya biasa-biasa aja. Terus tak bilangin bahwa saya punya problem ekonomi seperti ini. Dia ketawa ngakak. Dia jawab bahwa ternyata aku nggak seberapa ya. Ternyata problem maestro lebih gede ya. Saya bilang, ya kamu jangan lihat saya dari luarnya. Saya ini stres nggak bisa tidur. Kayak orang gila. Karena apa? Mikirin anak buah saya. Nah ini Pak Sugeng Rarjopati. Udah ngerti ya Om ya. Sorry Om, saya pertama kali ngeyel sama Anda. Ternyata setelah saya lihat YouTube Anda, saya jadi ngerti maksudnya Anda. Jadi seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya Pak Sugeng ya, VIR itu harus ada VIR desainernya Pak. Nggak bisa kayak Bapak VIR tinggal mainan slup-slup gitu aja Pak. Karena apa? Karena ini yang Bapak harus tahu bahwa fase itu ada hubungannya dengan frekuensi respon Pak. Bapak coba aja, jangan dinyalain di loudspeaker manajemen VIR-nya Bapak. Bapak turunin frekuensinya misalnya anggap aja
1 kilo misalnya Pak, atau di crossover point aja lebih gampang. Di crossover point misalnya Bapak crossover pointnya Bapak misalnya 2 kilo misalnya Pak ya, Pak Sugeng ya, misalnya Twitter sama middle-nya Bapak crossover point-nya di 2 kilo misalnya Pak ya. Di 2 kilo itu Bapak EQ-an 2 kilo, langsung fasenya Bapak pasti geser. Itu jawabannya Pak, pasti fasenya Bapak langsung geser. Dan akhirnya nanti, kenapa? Karena Smart Life itu hanya membaca group delay Pak Sugeng, supaya Bapak ngerti, itu group delay Pak. Jadi group delay itu adalah Twitter sama middle Anda itu dia nangkepnya jadi satu, bukan Twitter sendiri, middle sendiri. Itu namanya group delay. Dan Bapak harus ingat fear itu sebenarnya adalah penjelasan kenapa harus diinjek pakai fear designer. Dia itu ngukur, memperhitungkan speednya tiap frekuensi Pak. Jadi dia nyamain frekuensi 4 kilo speednya berapa, misalnya 1 milisecond Pak ya. 5 kilo juga 1 milisecond Pak, 6,3 kilo juga 1 milisecond, 8 itu juga 1 milisecond. Kenapa pada waktu Bapak di Smart Life Twitter sama middle-nya ini nggak bisa nyambung fasenya yang katanya Pak Guru itu? Kenapa? Karena ini speednya ini sama ini nggak sama Pak. Gitu loh Pak. Jadi akhirnya putus fasenya itu. Yang sebetulnya nyambung sebetulnya. Karena itu katanya Ulung pergeseran crossover point sebetulnya. Itu jawabannya Pak. Jadi ini yang jadi masalah. Bapak harus tahu ini group delay. Nah, yang punyanya Bapak itu kalau ada di loudspeaker management Symmetric Jupiter 8, kalau Bapak nyeting, itu sama dengan di Jupiter 8. Kalau Anda ada kesempatan ada orang jualan loudspeaker management Jupiter 8, itu keren Pak. Itu saya pernah nyeting. Itu slope-nya Pak. Slope-nya itu oktav Pak. Jadi bukan 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 36 dB, 42 dB, 48 dB. Tapi dia berbentuk oktav band dan bisa disetting. Bapak kalau mau patokannya nyambungin fase aja pakai itu Pak. Itu di loudspeaker management Symmetric Jupiter 8. Coba Bapak nanti browsing. Kapan hari saya ada satu bekas saya jual di ON PH atau tapi sudah lari kemana. Itu ada fear-nya Pak, loudspeaker management itu. Bapak buka di YouTube, buka di Google. Itu ada fear-nya dan fear-nya itu harus diinjek Pak. Sama itu Pak di Jupiter 8 Pak. Harus pakai fear designer. Itu semoga Bapak Sugeng bantu Bapak. Jadi bahasa fear itu beda. Mantap bos, bubar corona tak jalan yang toko ya. Hadir bos tapi telat. Gedangan Sidoarjo hadir, monggo. Ya, itu ya Pak Sugeng ya. Semoga Pak Sugeng bisa ngerti. Ya kalau aliran Ulung sih, aliran orang custom nggak suka di fear Pak. Karena punya mereka custom box nggak bisa di fear Pak. Custom box di fear, misalnya di fear designer jebret loudspeaker manajemennya mahal. Ya kayak Jupiter 8 Symmetric itu kalau harga sekarang ya bisa 25 juta Pak. Nggak ketemu harganya. Arfian, di Epoch buat keyboard enak pasif atau aktif? Enak pasif Pak. Pasif stereo. Karena apa? Karena preamp dari keyboard itu bagus Pak. Jadi akhirnya kalau pakai aktif harus di pad. Kalau mau volumenya mentok di keyboard. Oke, saya akhiri ya chit-chat melekan dengan saya. Irung aku gatel. Saya mau tidur dulu. Semoga pertanyaannya bisa terjawab. Hari ini saya bersemangat sekali. Ya Pak Sugeng Rarjo nanti saya cerita sedikit lagi ya Pak ya. Ini saksi nyata Pak, nggak tahu Anda sudah main sound system belum. Pada waktu saya ikut SMAC, ada satu speaker custom, saya nggak bisa sebut merek, nanti saya dituntut ITE. Speaker custom itu pakai fear, disetting sama orang yang pakai fear designer, fasenya nyambung, frekuensi responnya bagus.
Tapi pada waktu dipakai buat live band, suaranya nggak bagus Pak. Karena apa? Karena kan saya udah bilang, FIR itu ada hubungannya dengan frekuensi respon. Speaker komponennya ini waktu di boosting sama FIR itu nggak mampu, ya kan? Karena kan kalau Bapak naikin, kalau Bapak mau EQ-nya di boosting, bela-belain supaya fasenya nyambung, Bapak boosting kan bisa nyambungin. Nah, pada waktu di boosting, speaker tuh keluar distorsinya. Jadi soundnya nggak enak sama sekali. Dan pada waktu dibikin live aneh suaranya. Tapi di atas kertas, secara alat ukur bagus banget Pak. Jadi baik lagi pesan saya buat Pak Sugeng, teori nggak apa-apa, belajar terus nggak apa-apa. Ya, mau bagus istilahnya, mau fase mau fase nyambung, frekuensi nyambung, baik lagi Bapak ini yang di mixing adalah bukan signal pink noise yang rata, tapi Bapak mixing adalah signal dynamic. Ini loh Pak yang susah Pak. Bapak kalau ikut sekolah saya yang Rebel Audio itu saya akan ajari gimana cara staging mixing. Bapak bisa ngelihat bahwa vokal bisa maju di depan tapi drumnya bisa di belakang, mundur, ini bisa maju dan sebagainya. Itu ada staging. Itu saya pelajarin itu Pak. Gimana caranya pakai delay input. Wah, itu banyak yang saya pakai Pak. Ya sementara ini karena saya bukan saya kepingin jualan sekolah saya. Karena saya ini sekolahnya berbayar, saya nggak bisa bagi ilmunya di sini secara gratis. Sorry. Ya itu, waduh, Bapak kalau ngelihat mixing itu bukan hanya, kalau mixing dangdut bukan hanya kendang takdut, tapi Bapak bisa lihat stereo image-nya, stagingnya intinya. Itu ada Pak, ada sekolahnya itu Pak. Ya tambah sekarang ini, kalau saya kemarin ke Amerika, itu speaker bukan dipasang di LR, tapi speaker dipasang di surround. Itu ada cara mixingnya, ada prosesornya. Bukan pakai FIR lagi Pak, ada prosesornya, prosesor surround. Itu kalau punya ala akustik harganya 1 miliar itu. Kalau punyanya RCF kira-kira 400-500 juta. Ada prosesornya surround. Namanya Matrix Processor. Itu ada. Jadi apa namanya, hati-hati. Ini terus simak meski otak nggak nyampe. Iya, ini rada tinggi nih bahasanya yang ditanyain Pak Sugeng. Gak gampang yang mengerti. Ibaratnya mengerti istilahnya tentang FIR ini nggak gampang. Hati-hati bahwa satu, alat ukur memang penting. Tapi yang kedua adalah apa? Bapak harus punya istilahnya fine tuningnya itu, Bapak harus percaya sama telinganya Bapak. Jadi nggak bisa pakai hanya patokan alat ukur. Banyak orang sound engineer yang patokannya di alat ukur. Akhirnya pada waktu mixing, pernah nggak Bapak ngalamin Pak Sugeng? Pada waktu Anda bagus, responnya bagus, frekuensi responnya bagus, pada waktu Bapak buat mixing, kok susah ya mixingnya ya? Kok saya biasanya di sini nggak pernah ngurangin segini banyaknya, EQ-nya sebegini banyak, tapi kok ini begitu banyak EQ-nya ya? Hati-hati. Itu saya pernah ngalamin dan saya belajar banget di situ. Jadi saya nganaliser itu kenapa saya belajar mixing juga. Selain saya sebagai system engineer, saya juga sebagai sound engineer. Kenapa? System engineer itu yang bagian nganaliser Pak. Kalau di Bully ada 2 orang Pak. System engineer itu yang bagian nganaliser, sound engineer itu yang bagian mixing, yang bagian ngoperator. Itu saya belajar semua. Kenapa? Pada waktu saya ngoperatorin, saya cek, ini frekuensi responnya saya ada yang kurang, ini ada yang salah ini. Saya mixing ini kok gini ya. Ini kok ada cancel ya. Ini gini ya. Wah, itu saya pikirin semua Pak. Jadi karena apa? Karena kalau saya di gereja, operatornya ini blow on semua. Akhirnya saya gimana caranya saya setting supaya mereka ini EQ-nya flat. Jadi supaya mereka nggak merubah EQ supaya apa? Phase-nya nggak hancur pada waktu di mixing Pak. Supaya suaranya nggak mundur-mundur Pak. Nanti akhirnya apa? Mereka bilang bahwa suaranya kok nggak enak ya, suaranya kok rasanya jauh ya, suaranya begini ya, begitu ya, begitu. Banyak komplain. Nanti akhirnya saya harus bolak-balik ke gereja itu Pak. Nah itu
itu jawaban Pak Sugeng. Semoga ngerti maksud saya, bisa dicerna. Coba pelan-pelan. Kalau kita ketemu, saya bisa jelasin Pak. Karena kita nggak ketemu di udara begini, susah jawabannya Pak. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, see you.